Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keberagaman, dari suku, ras, bahasa, budaya, hingga agama. Semua keberagaman ini berpadu membentuk keindahan yang unik dan menjadi identitas bangsa kita. Di vlog kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu tempat yang mencerminkan indahnya keberagaman Indonesia, di mana toleransi dan saling menghargai tumbuh berdampingan dalam harmoni. Di Taman Bhinneka Nusantara ini, kita bisa menjumpai keberagaman yang dicerminkan dalam rumah-rumah adat dan juga rumah ibadah umat beragama. Halo semuanya. Kali ini kita lagi berada di Taman Bhinneka Nusantara. Dan di sini kita akan menjelaskan apa aja sih yang ada di Taman Bhinneka Nusantara ini. Yuk, ikutin kita yuk. Halo teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian untuk belajar dan keliling di rumah dari berbagai agama di negara Indonesia. Nah, negara kita kan terkenal banget nih sama semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nanti kita akan perkenalkan berbagai macam-macam agama di Indonesia yang unik banget tempat ibadahnya. Halo semuanya, kali ini kita berada di rumah agama yang pertama. Yang pertama adalah Pustaka Lintas Agama Rumah Agama Kristen atau Christianity. Rumah ibadah umat Kristen Protestan juga disebut sebagai gereja, namun ibadahnya disebut sebagai kebaktian dan dipimpin oleh pendeta. Di gereja Protestan biasanya tidak ada patung dan fokusnya lebih pada pembacaan Alkitab, pujian, dan khotbah. Nah, selanjutnya di sini ada gereja Katolik, di mana gereja Katolik ini lebih berfokus pada altar, patung Yesus, Bunda Maria, serta salib sebagai simbol utamanya. Nah, umat Katolik beribadah dengan mengikuti misa, yaitu perayaan Ekaristis yang dipimpin oleh seorang pastor. Nah, sekarang ada agama Hindu atau disebut Hinduisme. Jadi, umat Hindu itu beribadah di pura di sini. Dan pura itu punya arsitektur yang khas dengan gapura tinggi, pelataran terbuka, dan tempat sesaji. Pura bukan hanya satu bangunan, tapi kompleks dengan beberapa bagian seperti mandala utama, tempat umat sembahyang kepada dewa. Di Bali kita bisa menemukan pura hampir di setiap desa. Keren banget ya! Nah, teman-teman, kali ini aku berada di depan rumah ibadah agama Buddha atau yang biasa disebut vihara. Nah, di vihara ini itu terdapat patung Buddha dan biasa itu digunakan untuk meditasi, berdoa, dan mempelajari ajaran Sang Buddha, dan juga dikenal dengan suasana yang sangat tenang. Nah, selanjutnya ada tempat ibadah umat muslim, yakni umat terbesar di Indonesia, yakni ada masjid atau musola. Nah, masjid atau musola ini digunakan umat muslim tidak hanya untuk sholat, tapi untuk mengaji, iktikaf, dan sebagainya, dan memiliki ciri khas, yakni ada kubahnya, ada logo bulan bintang, dan sebagainya. Nah, jadi itu semua adalah rumah ibadah dari keenam agama yang diakui legalitasnya di Indonesia. Nah, tapi di luar itu sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak sekali kepercayaan. Lalu, kunjungan di Taman Bhinneka Nusantara ini mengenalkan kepada masyarakat bahwa agama di Indonesia itu tidak hanya Islam, Kristen, Katolik, tapi juga ada agama-agama yang lain. Kami juga melakukan wawancara kepada salah satu pengunjung mengenai toleransi di kalangan anak muda. Oke, nah kita akan melakukan wawancara dengan Ibu Dewi. Bu Dewi. Baik, Bu Dewi. Saya mau nanya nih Bu, menurut Ibu kan di sini ada beberapa bentuk dari tempat agama. Nah, itu apakah berdampak positif Bu menurut Ibu? Menurut saya sangat berdampak positif ya, karena kita ini kan terdiri dari banyak agama ya, jadi kita keluar jadinya menunjukkan apa ya, ini eksistensi kita saling bertoleransi aja sih kalau aku ya, jadi intinya kita bisa berdampingan selama kita bisa hidup rukun. Dan kedua nih Bu, sekaligus terakhir, menurut Bu apa sih yang harus dilakukan generasi muda agar mempertahankan keenam agama tetap toleransi? Kalau saya sih kembali lagi kepada kesadaran ya, soalnya sekarang ini sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit
agak ekstrim gitu ya. Kembali lagi kalau untuk generasi ya terutama generasi Gen Z ya, menyadari saya apa sih peranannya dia sebenarnya di dunia ini kayak gitu aja sih. Jadilah sesuatu orang yang berguna, bermanfaat, terus apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesannya dia itu sendiri. Itu sih. Iya, jadi kalau aku sebagai orang tua ya tetap keep positive thinking terhadap anak gitu aja. Makasih ya Ibu Iya, Dewi. oke. Dari kunjungan ini, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang harus memisahkan, tetapi justru menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Semoga kita semua dapat terus menjaga sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam damai. Karena pada akhirnya, perbedaan adalah keindahan yang membuat Indonesia begitu istimewa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam toleransi!